Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada seluruh orang yang sedang menonton video ini. Sebelum kita masuk ke dalam materi, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Michael Rafael Kurniawan, NIM 2410911100037. Saya mempunyai nomor absen 50 dan saya adalah seorang mahasiswa program studi kedokteran program sarjana Universitas Lambung Mangkurat. Pada hari ini saya diberikan kesempatan untuk menjelaskan terkait sistem muskuloskeletal di bagian membran superior torasik beserta vaskularisasi inervasi secara umum pada sistem muskuloskeletal yang diampu oleh dosen Dr. Oski Iliandri MKes. Kita mulai masuk ke dalam materinya. Untuk menyamakan persepsi terdapat pemahaman singkat, muskuloskeletal berbicara tentang sistem organ yakni otot dan tulang yang berfungsi sebagai lokomotor ataupun menopang organ dan keseluruhan tubuh. Lalu ada torasik merujuk regio pada bagian dada, membran superior merujuk regio pada ekstremitas superior lengan, lalu vaskularisasi menuju kepada, kan setiap organ membutuhkan oksigen ya. Bagaimana caranya darah mengantarkan oksigen tersebut melalui pembuluh darah, itu yang disebut vaskularisasi. Lalu juga inervasi yakni sistem saraf yang menggerakkan organ tersebut. Oke, kita lanjut ke membran superior. Membran superior dibagi menjadi tiga, braki atau lengan atas, lalu ada antebraki, lengan bawah, dan juga manus atau istilahnya telapak tangan. Nah, kita mulai dari braki terlebih dahulu. Braki di sini di Soboto dibagi menjadi dua. Kenapa dibagi menjadi dua? Karena ada beberapa yang lebih kelihatan kalau misalnya di sisi anterior, ada juga yang lebih kelihatan di posterior. Nah, ini kita mulai dari yang anteriornya terlebih dahulu, yang depan. Oke. Pertama-tama ada klavikula. Jadi ya memang karena kenapa klavikula ada? Karena kan sebagai tulang juga sebagai patokan lah, patokan tulang dan otot-otot menempel ini. Ada M subclavius, ada ligamen coracoviculare, ada coracoideus, ada M pectoralis minor, ada M coracobrachialis, ada M deltoideus, ada M triceps brachii, caput breve, tendo. Jadi biceps brachii, brachii menuju kepada lengan atas, lalu ada caput breve, breve itu artinya pendek, dan tendo ini tendonnya. Oke, lanjut. Ada M pectoralis major, tendo. Ini jadi tendon dari M pectoralis major. Ada M biceps brachii, caput longum, tendo. Ini caput longum. Longum itu artinya panjang. Lalu ada M biceps brachii, caput longum. M biceps brachii, caput breve. Jadi istilahnya ini hanya sambungan yang tadi, tapi ini bukan bagian tendonnya. Lalu di sini ada M brachialis. Ini yang paling ini kelihatan nanti. Lalu ada M biceps brachii, tendo. Lalu ada M brachioradialis, ada M extensor carpi radialis longus, M extensor carpi radialis brevis. Jadi kenapa di sini ada extensor? Extensor tuh merujuk kepada fungsi otot tersebut. Jadi kan ada otot yang berfungsi untuk melakukan ekstensi, ada yang melakukan fleksi. Nah, ini bagiannya extensor berarti melakukan ekstensi. Oke, kita lanjut. Ada fascia antebraki. Kenapa fascia antebraki padahal ini bagian braki? Karena nanti fascianya bakal lebih banyak ke bagian antebraki. Istilahnya menghubungkan antar braki dan antebrakinya. Fascia sendiri itu kalau misal kita bicara adalah jaringan kayak jaringan tipis lunak itu yang menghubungkan satu dengan yang lain. Lalu ada aponeurosis musculi brachii, lalu ada epiconus medialis, lalu ada brachialis, ada septum intermusculare brachii mediale, lalu M triceps brachii, caput mediale, ini M triceps brachii, caput longum sama aja apa yang tadi udah dijelaskan, bedanya ini untuk triceps. Nanti triceps lebih kelihatan kalau misalnya di posterior. Ada M teres major, M subscapularis, lalu ada ligamen transversum scapulae superius. Superius berarti atas, scapulae merujuk kepada bagian scapula lah istilahnya. Tulang scapula. Nanti nanti ada di juga tulang scapula. Ada M. amoideus penter inferior, ada M. supraspinatus. Di sini kita lanjut ke posterior, M. supraspinatus, M. trapezeus, ada clavicula, lalu ada M. deltoideus. Nah, deltoideus lebih kelihatan kan kalau misalnya kita lihat secara posterior, lalu ada pectoralis major, sementara apa, ini nih harusnya ada pectoralis major nih di sekitar sini nanti ngalangin. Ini pectoralis majornya diangkat ya. Nah, tapi kalau misalnya ini nanti kelihatan kok sebenarnya. Makanya kelihatan juga kan dari belakang. Lalu ada M biceps brachii. Nah, sama ini triceps kan. Nah, ini bicepsnya yang apa lebih sedikit kelihatannya. Ada M brachialis, ada M brachioradialis, ada M extensor carpi radialis longus, epicondylus lateralis, M extensor carpi radialis brevis, fascia antebrachii, oleh kanon tuh bicara tentang apa ujung tulang sikunya. Lalu M triceps brachii. Nah, sekarang tricepsnya baru kelihatan tendonnya, tapi
bicepsnya gak kelihatan tendonnya. M triceps brachii caput mediale, septum intermusculare brachii interlaterale, M triceps brachii caput laterale, M triceps brachii caput longum, M latissimus dorsi, M teres major, dan fascia infraspinata. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Uh, Oke, ini sebenarnya kedua gambar ini sama aja. Tetapi yang menjadi perbedaan adalah beberapa tendonnya diangkat agar lebih kelihatan. Terus juga sebagian otot-ototnya juga ada yang diangkat. Jadi bedanya beda kan lah di sini kelihatan lebih terbuka kan yang ini. Nah, kita mulai dari yang lebih tertutup aja. Jadi kita misalnya dari luar ke dalam ya. Nah, ini bagian atasnya nih. M brachialis kan tadi udah, epicondylus medialis juga udah, M biceps brachii juga udah tendon. Nah, kita mulai dari sini. M palmaris longus, lalu ada M brachioradialis, ada M flexor carpi radialis, M flexor carpi unalis. Jadi flexor flexor kan melakukan fleksi. Nah, radialis ini menempel pada tulang radial, lalu kalau ulnaris tuh menempel pada tulang ulna. Lalu ada M flexor digitorum superficialis, lalu ada M flexor carpi ulnaris tendo. Ini tendonnya, tendon-tendonnya berkumpul semua di sini kebanyakan. Makanya tunjukannya banyak kalau misalnya di bawah. M pulmona L palmaris longus tendo, lalu M flexi carpi radialis tendo, ada reticulum musculorum extensorum, lalu ada M pronator quadratus, ada M abductor pollicis longus tendon, lalu ada M flexor pollicis longus, lalu ada M brachioradialis, ada M abductor pollicis longus, lalu ada M flexor digitorum superficialis, M extensor carpi radialis brevis, M extensor carpi radialis longus. Nah, adapun yang di atas, yang diangkat ini membuat lebih kelihatan ininya. M flexi digitorum superficiale, caput pulmare. Nah, itu lebih kelihatan nih, jadi lebih kelihatan aja. Karena beberapa ototnya hilang. Dihilangkan, sengaja dihilangkan lah istilahnya. Terus juga ini nih, paling kelihatan nih, brachioradialis diangkat juga. Jadi yang nih, brachioradialisnya istilahnya terangkat, jadi muncul ini M extensor carpi radialis longus, lalu ada M pronator teres juga jadi kelihatan. Apalagi yang berbeda ya, ini nih flexor digitorum superficialis caput radiale, jadi istilahnya dekat ke radial, lebih dekat ke tulang radial. Nah, kurang lebih seperti itu. Apalagi yang berbeda, ya ini juga flexor digitorum superficialis juga kelihatan lagi kan, ini cuma ketiga ya, ada dua lagi di bawahnya ketunjuk, baru bisa ketunjuk setelah diangkat otot-ototnya, kurang lebih seperti itu. Oke, kurang lebih seperti itu aja untuk yang membrum superior bagian antebraki. Kita lanjut ke bagian manusia. Jadi ini yang di sarung tendonya, dan ini yang udah lebih terbuka semuanya, lebih kelihatan semuanya. Tadi kita udah bahas sampai sini. Kita polisi longus tendo ya kan, ada ligamen radiocarpale carpale palmare. Nah, lalu ada vagina tendinis musculoflexoris carpi radialis menempel pada radialis, em, flexoris untuk melakukan fleksi, lalu ada tendinis itu merujuk biasanya tendon juga. Vagina tendinum musculorum abductoris tongi et extensoris pollicis brevis. Ini bisa dua nih, ini bisa abduksi dan juga bisa ekstensi. Lalu ada retinaculum musculum flexorum, tadi udah ada di bagian ini, yang ini. Lalu ada M abductor pollicis brevis, lalu M flexor pollicis brevis caput superficiale. Lalu ada M opponens pollicis, ada M abductor pollicis brevis, ada M flexor pollicis brevis caput profundum. Lalu juga ini sama kaputnya superficialnya. Jadi kaputnya beda-beda, menyesuaikan aja. Lalu abductor pollicis caput transversum, ada ini eh interosei dorsales, lalu ada M flexor digitorum superficialis tendines, lalu MM interose palmarea, lalu ada M flexor digitorum superficialis tendines, MM interose dorsales, articulare metacarpo
Palangnya ya. V. Capsula articularis. Lalu ada M. Abductor digiti minimi. Ada M lubricalis. M. Opponens digiti minimi. M. Flexor digiti minimi brevis. M. Abductor digiti minimi. O spiciforme. M. Flexor digitorum profundus tendines. M. Flexor carpi unalis tendo. Prox. Stylodeus dan ke atasnya ulna M pronator quadratus dan M membrana intrasa antebraki yang sudah dibahas tadi. Nah, ini kalau misalnya masih bersarung tendonnya ya. Ada vagina communis tendidium musculorum flexorum, M flexor carpi ulnaris tendon. Jadi ketutupan banyak ketutupan tendon, M abductor digit minimi, M flexor digiti minimi brevis, M opponent digiti minimi, vagina communis tendinum musculorum flexorum, ada vagina sinoviale digitorum manus. Jadi sinovial, sedikit fakta kecil, sedikit fun fact, sinovial, cairan sinovial, nah bikin bunyi keretak-keretak. Nah, lalu ada vagina tendonis musculi flexoris pollicis longi, vagina tendinum musculorum abductoris longi et extensoris pollicis brevis, lalu vagina tendinis musculi flexori carpi radialis, M opponis pollicis, M flexor pollicis brevis, M abductor pollicis brevis, vagina tendinis musculis flexoris pollicis longi dan M abductor pollicis caput transversum dan yang terakhir M lumbricalis. Kurang lebih seperti itu aja untuk tiga bagiannya. Tapi ini masih bahas tentang otot aja. Kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke bagian tulangnya. Kan tadi muskuloskeletal kan? Muskuloskeletal ada muskulonya dan ini skeletalnya. Pertama-tama ini tulang radius. Jadi ada kaput radi, circumferentia articularis, kolum radi, apa lehernya lah. Kan kaput kepala, leher, terus radi, di situ dan ada juga margo anteriornya, facies anteriornya, ada sus radi, ada kaput radi, kolum radi, corpus radi, facies lateralis. Ini sama aja. Nah, tapi dari beberapa sisi ininya tampak berapa nah ini tampak ulnar nih paling berbeda, ada kolum radi, ada tuberositas radi kelihatan di sini. Nah, ini juga kelihatan, tapi kalau misalnya kita lihat dari tampak belakang nggak kelihatan apa-apa. Lalu ada facies anterior, margo interossus, ada corpus radi, facies posterior, incisura ulnaris, facies articularis carpalis, prox radi. Kita lanjut. Nah, ini lebih kelihatan lagi nih. Ini lebih bagus lagi karena lebih lengkap lagi. Ini ini kan tadi pembagiannya. Ini eh brakinya, ini antebrakinya, ini manusia. Apa kenangannya lah. Ini kita bagi dulu. Tulang yang paling kelihatan ini clavikula, ada scapulanya. Nah, makanya tadi kalau misal kita lihat ada otot-ototnya scapulae kan. Nah, di sini ada humerus, tulang atas tuh humerus. Lalu juga di sini ada radius dan ulna, jangan sampai kebalik. Lalu ada articulae cubicti, ada articulata humeroradialis, ada articulatio humeroulnaris, articulatio radioulnaris proximalis. Ini bicara tentang kubita. Kubita tuh jatuhnya sendinya lah istilahnya. Jadi ini humeroradialis hubungan dengan radialnya, lalu ada ulnaris hubungan dengan ulnanya, lalu ada radio ulnaris proximal. Nah, di sini juga ada articulatio radio ulnaris distalis, articulatio radiocarpalis, articulationes mediocarpalis, articulationes carpometacarpales, articulationes metacarpophalangea, articulationes interphalangeae manus proximates, articulationes interphalangeae manus distales. Jadi beberapa ada yang distales juga, distales proximales ya. Masih ingat kan? Proximal mendekati, distal menjauhi ya. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini pembagian besarnya ya. Tadi ada brachium, antebrachium, manus, lalu ada digiti-digitinya. Digit itu apa digit-digit kalau misalnya bahasanya. Digit tuh jari lah istilahnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kita lanjut.
Nah, ini secara lebih lengkapnya lagi. Ah, ini ada os lunatum, os discustum, os piscimorme, lalu ada os capillatum, os flammatum, hamulus osolis hamati, basis osolis metacarpi, corpus osis metacarpi, caput osis metacarpi. Kenapa ini corpus? Karena kepalanya di sini kan kalau misalnya kita ngangkat, yang keangkat ini kan. Jadi yang kepala tuh yang di atasnya. Sama ini palangis juga corpus, caput, ada basisnya, yang paling bawah basis. Nah, ada tuberositas phalanx distalis, ada di situ juga ada phalanx media, phalanx distalis, ada phalanx proximalis, lalu ada os metacarpi 1, proxytoledous, lalu ada os trapezoideum, os trapezium, tuberculum, osis trapezi, tuberculum, osis scaphoidoi, dan os scaphoideum. Oke, kita lanjut. Ini merincikan ke bahu ya. Tadi kan bahu sudah dibahas sebentar, tapi kurang terlalu rinci. Ini ada pembahasan beberapa yang sedikit lebih rinci lagi. Ada artikular ini, ada ligamennya, ada acromion, ada ligamen coracomiae, ada M supraspinatus, ada procoracoideus, ada oraco humerale. Humerale, kenapa humerale? Humerus. Nah, lalu ada capillary tendo, M scapularis kayaknya ini. Ya, M scapularis, tendo, intertubicularis, lalu ada caput longum di sini. Lalu ada tubercle majoris, lalu ada crista tuberculi minoris, lalu juga ada tuberculum intergranulonae, lalu ada capsula articularis. Lalu di sini juga ada ligamen-ligamen, ya kan? Nah, ini sendi bahu banyaknya. Ini kalau misalnya lebih kelihatan lagi nih, ini kalau misalnya ini kan dipotong ya supaya kebuka lah istilahnya kelihatan semua. Ini kalau nggak kepotong nih, ligamen coracohumerale, capsula articularis, procoracoideus, ligamen transversum scapulae superius, spina scapulae. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, ini kita masuk ke bagian vaskularisasi dan inervasinya. Ini bicara tentang vaskularisasi dan inervasi secara lebih dalamnya lah. A ini merujuk kepada arteri. Di sini ada vaskularisasinya semuanya arteri ya. Untuk vena ada di slide selanjutnya. Ada A axillaris, ada A brachialis, A colateralis ulnaris superior, A brachialis, A colateralis ulnaris inferior. Oke, sebelum saya lebih melanjutkan lagi lebih banyak lagi. Jadi arteri ini rata-rata dinamainya sesuai apa yang disuplai oksigen. Misalnya menyuplai ke tulangnya lah. Berarti misalnya nih radialis nih, arteri radialis menyuplai ke tulangnya atau menyuplai ke ototnya. Contohnya eh, A brachialis, arteri brachialis itu nyuplai ke M brachialis pastinya. Lalu ada di sini kita lanjut ada rate articulare cubiti, R anterior, R posterior, A recurrens ulnaris, A ulnaris, A interosa communis, A interasa anterior, A comitas nervi mediani, ada R carpalis dorsalis, arcus palmaris superficialis, lalu digitalis, digital, digitales, nah. Palmares comunes, lalu ada A digitalis, palmares propriare, A radialis indicis, ada A triceps pollicis, ada Arcus palmaris profundus, lalu ada R palmaris superficialis, ada R calpalis palmaris, A radialis, A interosa posterior, A interosa recurrens, A recurrens radialis, A radialis, A collateral radialis, A collateral media, A profunda brachii, A circumflexa humeri anterior, A circumflexa human posterior. Oke, kita lanjut lagi ke ini. Nah, ini venanya lebih mantap lagi. Di sini eh, lebih kelihatan banyak vena-venanya, ada vena cephalica contohnya tuh. Paling kelihatan jelas. Lalu ada vena basilica, ada vena mediana basilica, vena mediana antebraki, vena cephalica, vena mediana cubiti, vena mediana antebraki. Nah, ingatkan yang tadi ada otot antebraki juga. Lalu ada vena cephalica juga. Nah, kurang lebih seperti itu aja untuk vena-venanya. Di bagian antebraki kita lanjut. Nah, di sini juga ada juga
Ada vena cephalica yang tadi kan. Lalu ada vena basilica yang tadi juga. Ada vena intercapitularis, vena cephalica. Nah, kurang lebih seperti itu aja untuk vaskularisasinya dari membrum superior. Bentar. Ya, betul. Kurang lebih seperti itu aja. Kita lanjut ke inervasinya, sarafnya. Di sini ada plexus brachialis par supraclavicularis kan. Jadi ada vaskulusnya. Nah, kita lihat yang N aja. Jadi ada yang tadinya N. N ini merujuk artinya neuron atau sarafnya lah istilahnya. Ada N medianus, N axillaris, ada N cutaneus brachiolateralis superior, ada N musculocutaneus, ada N radialis. Biasanya sama juga sih. Kalau misalnya nama ini ada yang sama pasti antara nama saraf dan juga nama pembuluh darah. Toh kan ini mau menyuplai oksigen ke organ yang sama, ini mau memberikan impuls kepada organ yang sama. Oke, kita lanjut. M cutaneus antebrachilateralis, ada M cutaneus antebrachi posterior, ada NN digitalis pulmares communes, ada NN digitalis palmares propil, lalu ada NN digitalis palmares propi juga ini propi. Lalu juga ada yang komunis lagi, lalu juga ada N interstasus antebrachi anterior dan N ulnaris. Karena ini syarat juga ya, jadi istilahnya bisa dari jauh juga, udah namanya panjangnya lah istilahnya kan panjang nih. Biasanya itu kemana ya kan. Nggak serinci pembuluh darah dan juga otot-otot. Biasanya kalau syaraf-syaraf ada N cutaneus antebrachymedialis dan N cutaneus brachymedialis. Nah ini sama nih lihat nih A axillaris. Nah, ini kita lanjut untuk vaskularisasi yang di kan tadi kan baru ini lengkap sih sebenarnya dari atas sampai bawah. Tapi ini untuk yang lebih rincinya kita ke brakinya ada N supraclavicularis lateralis, ada N axillaris, lalu ada N cutaneus brachii posterior, cutaneus brachii lateralis inferior, cutaneus antebrachii posterior. Padahal ini masih istilahnya masih bagian braki kan. Kenapa udah ada anti braki? Karena bicara tentang syaraf biasanya syaraf tuh udah panjang panjang satu panjang tapi karena satu panjang itu namanya jadinya fokus kepada lebih berfokus kepada kemanakah ujung akhirnya saraf tersebut. Nah, di sini yang ujung akhirnya adalah antebraki, kalau lebih seperti itu. Ada N cutaneus brachymedialis, lalu ada N axillaris, N cutaneus brachii. Nah, itu untuk yang di braki. Lalu untuk yang di antebraki ada N cutaneus brachymedialis. Ini masih di atas ya. Ini kita bagi dua lah. Ada, nah kita mulai dari sini lah. N cutaneus antebrachii medialis. Nah, ini kan udah mulai ke bawah nih. Ini disebut tiga kali nih antebrachii medialis nih. Karena ya memang begitu syarat. Kita lanjut. Ada ada N radialis. Nah, lalu ada N musculocutaneus. Lalu ada juga sama N cutaneus antebrachii lateralis. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut yang terakhir di membrum superior. Nah, di sini ada N radialis, N cutaneus antebrachii posterior, N radialis juga. Di sini ada N digitalis dorsalis. Nah, itu udah tadi udah dibahas semua. Nah, kurang lebih seperti itu aja. Jadi kurang lebih seperti itu aja untuk vaskularisasinya dan inervasinya. Vaskularisasi manus juga di sini udah ada A radialis, ada A ulnaris ya kan. Habis itu ada A metacarpalus palmares, A digitalis palmares communes, Propase, Proprise sama-sama aja semuanya kok. Sama aja, kebalikan-kebalikan aja. Dan syaraf sangat mirip, vaskularisasi dan inovasi sangat mirip. Bedanya yang satu untuk mengirim darah dan satu untuk mengirim impuls. Tapi meskipun begitu tetap harus dibedakan ya. Hati-hati. Karena jangan karena bilang saya sama tiba-tiba diisi semuanya sama. Untuk antara ini apa vaskularisasi dan inovasi namanya aja udah beda, pasti fungsi aja juga beda. Oke, sekian untuk membrum superior. Kita masuk ke torasik atau regio dada.
Oke, kita lanjut. Nah, ini regio dada. Jadi regio dada ini berfokus kepada tulangnya itu ke nyampe yang T12 aja. Jadi T1 sampai T12. Nah, di sini ada ininya, ada contohnya nih. Ini nih. Jadi di sini nih nyampe Costa 12 aja mentok-mentok untuk torasik ini. Jadi ada kanalis vertebralis, ada clavicula extremitas sternalis, manubrum sterni, corpus sterni, arcus costalis, costa 11, costa 12. Udah, pokoknya sampai costa 12 udah stop. Itu udah bukan masuk ke regio torasik lagi. Kalau misal ke bawah nanti masuknya ke abdomen. Meskipun memang sebenarnya torasik ini melekat banget sama abdomen, tetapi kalau misal kita lihat secara regio sudah berbeda antara toraks dan abdomen. Oke, kita lanjut. Oh iya, kenapa kita mulai dari tulang dulu? Karena kalau misalnya bicara tentang toraks, penting banget untuk membahas tulang belakangnya agar kita bisa mengetahui perbedaannya antara eh, toraks atau dada dengan abdomen. Karena kalau perbedaannya paling kelihatan itu kelihatannya banget di tulang belakang. Tapi kalau misalnya ekstremitas superior kayak seperti lengan tadi, itu lebih baik untuk dijelaskan jika melalui istilahnya otot terlebih dahulu. Karena dari otot hubungannya kan semuanya juga. Kurang lebih seperti itu. Oke, kita mulai untuk torasik. Jadi di sini kita batasi dulu. Kita batasi di sini nih leher ini, masih leher. Jadi pertama-tama untuk ototnya ada M trapezius, ada M scapulae, ada M teres major, M intraspinalis ini infraspinata, ada M rhomboideus major, ada acromion, lalu juga ada vertebra prominent prospinosus, lalu ada scapula angulus inferior, ada M latissimus dorsi dan vertebra thoraca 12. Processus spinosus. Jadi di sini batasnya nih, di sini. Kalau sudah di bawah ini adalah abdomen. Oke, kita lanjut. Kita batasi lagi kayak tadi. Ini setelah trapezius dan juga latissimus dorsinya diangkat. Jadi ada M levator scapulae, ada M longissimus cervicus, lalu ada M semispinalis cervicis, lalu ada M eh, locostalis cervicis, ada M infraspinatus fascia infraspinata, yang tadi ya juga ada. Jadi kembali lagi mengingatkan fascia jaringan tipis. Oke, lanjut. Ada M spinalis thoraci, ada M iliacis thoracis, lalu ada M longissimus thoracis. Lalu untuk sebelahnya ada M trapezius, ada M teres major, M serratus posterior, ada M rhomboideus major, M locostatis thoracis, lalu ada M latissimus dorsi, M longissimus thoracis, M serratus anterior, M serratus posterior. Kalau sudah mulai dekat-dekat 100 itu berarti sudah tandanya sudah dekat dengan bagian akhir torasik. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan kita lihat dari luar ya. Ini kita lihat dari dalamnya. Thoracic cage-nya. Jadi di kan tulang rusuk kan juga tetap harus mempunyai ini loh, apa? Mempunyai otot agar bisa bergerak kembang kempis lah istilahnya. Kita lanjut. Ada M scaleris posterior, ada M scaleris medius, ada M scaleris anterior, membrana intercostalis interna, intercostalis interni. Jadi intercostalis interni. Jadi interkostal tuh ruang antar rusuk, eh interni tuh di dalam, rujuk di dalam. Ada ligamen longitudinal anterius, lalu ada M scalenus anterior, M longus coli, membrana intercostalis interna, MM intercostalis externi, MM intercostalis interni juga. Oke, lanjut. Ada cartilago costalis 1, M sternodois, sternothyroideus, ada manubrium sterni, MM intercostalis interni, MM transversus thoracia, corpus sterni, diafragma, centrum tendineum, foramen vanae cavae, intercostalis interni, proxifoideus.
Itu kalau misalnya torasik bagian dalamnya. Ini kalau kita lihat di bagian luarnya, ini kita potong dulu eh karena kan ini masih jatuhnya leher ya. Nah, segini lah. Ada MM interspinalis cervicis, MM spinalis capitis, MM levator costarum brevis. Kalau ingat brevis pendek, M semispinalis thoracis, MM intercostalis externi fascia, MM levatoris costarum brevis, MM levatoris costarum longi, MM intertransversalis thoracia. Nah, di sini udah costa 12, berarti kalau di bawahnya berarti udah abdomen. M quadratus lumborum. Nah, ini nih udah termasuk ke abdomen. Lumborum kan lumbal lah istilahnya. Lumbal bagian dari abdomen kalau lebih seperti itu. Makanya ini udah termasuk ke bagian abdomen. Kita hanya belajar torasik. Jadi kita lanjut torasik. MM intercostalis externi, MM intercostalis interni, membrana intercostalis interna, ligamen intertrapesium, ligamen transversium superius, MM rotaris thoracis tongi, MM intercostalis externa, MM intertransversari thoracis, MM rotaris thoracis brevis, ligamen interspinalia, ligamen intertransversia. Oke, kita lanjut. Nah, ini untuk vaskularisasinya. Ya, ini vaskularisasi dari toraks, torasis. Jadi di sini ada eh thoracic aortanya, ada intercostalis, ada abdominal aorta. Jadi kalau ke bawah ini udah bukan bagian thoracic lagi. Ada left subclavian, ada left common carotid, right common carotid, right vertebral, right thoracocervical trunk, thoracoacromial. Nah, tadi acromial kan. Ada lateral thoracic, anterior humeral circumflex, nah, dan seterusnya. Ini udah masuk ke bagian apa? Membrum superior, jadi nggak akan kita bahas. Yang penting di sini aja. Jadi darah dari jantung mengalir ke sini, mengalir juga ke sini, mengalir ke sini dan mengalir ke sini. Melewati berbagai jalur. Nah, lanjut untuk ini ada superior vena cava, mediastinal. Nah, di sini ya kelihatan lewat aja dari jantung masuk ke jantung lah istilahnya. Internal thorasiknya ada vertebral, internal jugular, eksternal jugular. Jadi dari mana-mana masuk. Nah, ada subclavian, hiatus intercostal, brachiocephalic, axillary, cephalic, accessory semi-azygos, semi-azygos, brachial, intercostal, inferior vena cava. Nah, kalau sudah misalnya masuk ke basic sini, basic hepatic ini artinya udah masuk ke bagian abdomen, jadi nggak akan kita bahas. Kita lanjut. Nah, ini kita bahas sampai sini. Jadi untuk syaraf-syaraf yang terdapat pada istilahnya terdapat pada toraks apa thoracics. Nah, istilahnya itu ada beberapa, ada supraclavicularis lateralis, ada N cutaneus brachii lateralis superior atau N axillaris, lalu ada N cutaneus brachii lateralis inferior, N radialis. Ini sebenarnya sudah masuk ke membrum superior ya, yang rata-rata sebenarnya kalau misalnya syaraf utamanya yang paling ini adalah syaraf NN spinalis C4 sampai L1. Ini ya posteriores. Tapi yang kita pakai hanya mulai dari sini aja yang sampai 12. Lalu ada NN spinalis, ada NN intercostales. Apa syaraf intercostales. Kita lanjut. Nah, di sini juga sedikit tambahan karena di toraks ini terdapat jantung dan juga paru-paru kan. Nah, di sini jadi bisa aja ada N vagus, N laryngeus recurrens, lalu ada N cardicus cervicalis superior, lalu ada N laryngeus recurrens, N cardiacus capillaris medius, N cardiacus cervicularis inferior. Nah, ada nih di sini juga ada jantung-jantungnya ininya. Otot-ototnya juga otot-otot jantung. Lalu juga di sini ada apex pulmonis, pulmo sinister lobus superior, subclavica,
Fissura obliqua, pulmo sinister, lobus inferior, ligamen arteriosum, ada brachus laboralis superior sinister, A pulmonalis sinistra, bronchus principalis sinister, bronchis segmentalis, arteris segmentalis, juga basalis lateralis, medialis posterior. Lalu ada ini sinistra inferior, lalu ada pulmo sinister, lobus inferior, apex cordis, lalu ada akarotis communis, lalu ada trachea, truncus brachiocephalicus, ada arcus aorteae, ada V cava superior, ada bifurcatio tracheae, vena azygos, bronchus lobularis superior dexter, bronchus principalis dexter, M bronchoesophagus. Nah, masih ada otot juga kan? Karena semua tubuh kita terbuat dari otot. Ingat ya. Ada nodi lymphoidei trachobronchiales, ada vena pulmonalis dextra superior, arteri pulmonalis dextra, vena pulmonalis dextra inferior, atrium cordis sinistrum, atrium cordis dextrum, ada vena cava inferior, pericardium, sinus coronarus, vena cardiaca, cordia media, dan ventriculus cordis dexter. Oke, sekian untuk penjelasan terkait regio-regio anatomis sistem muskuloskeletal di regio thoraxis dan juga membran superior dan juga vaskulasi dan juga inervasinya. Semoga bisa menjadi pengetahuan tambahan bagi semua yang menonton. Dan apabila ada pertanyaan, tolong beri di kolom komentar. Saya pasti akan berusaha menjawab. Lalu juga jangan lupa untuk menekan tombol like-nya. Semoga menjadi berkat bagi kita semua pelajaran ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.